Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saya. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ada kesempatan lagi bagi kami mendengarkan firman-Mu. Kami memohon supaya Roh Kudus menerangi hati kami, memberikan kami pencerahan supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Markus pasal 10 ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Demikian Markus pasal 10 ayat 21. Renungan kita berjudul Mengikut Yesus Keputusanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua kita pasti pernah mendengar lagu Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Lalu jawabnya apa? Uang, katanya. Uang, uang, uang. Sebenarnya lagu ini tidak alkitabiah. Dalam Markus pasal 10 ayat 17 dikisahkan bahwa ada orang yang beruang, bukan beruang ya, atau orang kaya, orka. Dia sedang mencari keselamatan atau kehidupan yang kekal. Karena ternyata kekayaannya tidak bisa menjamin keselamatannya. Lalu dia datang kepada Yesus dan bertanya, "Apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu kata Yesus, "Pergilah, juallah harta milikmu dan bagikan kepada orang-orang miskin. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku, maka kamu akan memperoleh harta di surga." Lalu kemudian apa yang terjadi? Orang kaya ini pun kecewa dan dia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Ada beberapa hal. Pertama, manusia pada umumnya berorientasi pada hal-hal duniawi. Ini memang akibat dosa ya. Apa itu hal-hal duniawi? Seperti kekayaan, di sana ada aset, rumah. Kalau kita baca ayat 29 di sana ya, disebutkan tanah atau ladang, juga termasuk keluarga atau kerabat yang menurut dia bisa diandalkan, dan berbagai hal-hal lain. Saudara, keinginan orang duniawi, ya kalau bisa pada masa mudanya, ketika di dunia ini, kaya raya, hidup hura-hura, menikmati kesenangan, kebebasan. Kalau bisa pada masa tua, santai, ongkang kaki begitu ya, lalu mati masuk surga. Wah, enak benar ya kalau seperti itu. Tapi saudara, jelas itu tidak bisa kalau hidupnya di luar Yesus. Lalu yang kedua, kita lihat di sini solusi yang ditawarkan Yesus. Tuhan mau supaya manusia itu berubah orientasi, berubah pola pikir, lalu kemudian mengikut Yesus. Yesus berkata, "Ikutlah aku." Yesus menegur secara langsung ya, to the point. Menunjukkan bahwa kamu punya kekurangan, bahwa kamu itu masih ada hal yang harus diubah di dalam dirimu. Manusia harus berubah paradigma berpikirnya. Berubah dari hal-hal yang duniawi kepada hal-hal yang rohani. Berubah dari hal-hal yang fana kepada hal yang kekal. Itu yang sebenarnya Tuhan mau. Dan lebih eksklusif lagi, Yesus menawarkan dirinya sendiri sebagai solusi. Dengan berkata, "Ikutlah aku." Kalau kita perhatikan dalam perjanjian baru, Yesus beberapa kali mengundang banyak orang dan berkata, "Marilah kepadaku, ikutlah aku." Baik secara pribadi kepada Petrus dan juga kepada murid-murid yang lain, tetapi juga secara komunal kepada orang banyak. Yesus juga mengundang supaya datang kepada Dia. Sebab siapa yang datang kepada Yesus, percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada jaminan keselamatan, kehidupan yang kekal tersedia bagi orang-orang yang sungguh mengikut Yesus.
Dan yang berikutnya, yang ketiga, ada upah yang dijanjikan Yesus. Ketika Petrus datang kepada Yesus dan berkata seperti ini, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Sebenarnya tersirat di dalamnya sebuah pertanyaan. Bagaimana dengan kami? Bagaimana selanjutnya? Kami sudah meninggalkan segala sesuatu. Lalu apa upah yang kami dapatkan? Lalu Yesus memberikan jaminan pemeliharaan dengan berkata, "Kamu akan menerima 100 kali lipat. Rumah, saudara, ibu, anak, ladang." Artinya bahwa Yesus memberikan jaminan kelimpahan pada masa sekarang. Dan juga untuk masa yang akan datang. Ada kehidupan yang kekal. Jadi kita lihat bahwa ketika Yesus memanggil dan berkata, "Ikutlah aku," tentu Dia memberikan kepada kita garansi atau jaminan. Bukan saja jaminan kehidupan kekal nanti, tetapi juga kehidupan sekarang. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menerima kebenaran ini dengan iman dan pengharapan yang teguh. Mari kita hidup berfokus pada Yesus sebagai sumber hidup dan keselamatan kita. Maka dengan yakin, saudara dan saya, mari kita berkata, apapun yang terjadi, aku akan mengikut Yesus. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Dan keputusanku itu adalah keputusan sampai selama-lamanya. Kalau bisa meminjam istilah yang sering kita dengar, keputusanku adalah harga mati. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita tetap mengikut Yesus selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami supaya kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mengikut Yesus karena di dalamnya ada kepastian keselamatan, tetapi juga mengikut Yesus supaya kami menjadi alat keselamatan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.